Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Semut Kecil 07. Pada video ini, saya akan kembali membahas soal-soal psikotes. Kali ini, saya akan membahas 60 soal psikotes campuran yang sangat sering muncul dalam ujian-ujian psikologi. Bahkan, 60 soal yang akan saya bahas ini pasti muncul dalam ujian psikologi. Hanya saja, soalnya mungkin dirubah atau dimodifikasi sedikit-sedikit. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Soal nomor 1, sebuah barang dengan harga Rp 150.000 mendapat harga diskon sebesar 10%, maka harga akhirnya adalah. Untuk soal nomor 1 ini, kita cari 10% dari 150.000 terlebih dahulu. 10% itu adalah 10 per 100 dikali 150.000. Kita coret nolnya 2, kita coret nolnya 2. 10 dikali 1.500 sama dengan 15.000. Maka 150.000 dikurangin 15.000 sama dengan 135.000. Harga awalnya adalah 150.000, mendapat diskon 10%, yaitu 10 per 100 dikali 150.000 dengan 15.000, kemudian 150.000 dikurangi 15.000, maka jawabannya adalah 135.000, yaitu jawabannya adalah D. Soal nomor 2, 1/4 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Untuk soal penjumlahan yang ada pernya ini, maka kita cari terlebih dahulu persamaan dari pernya. 1/4 ditambah 1/2, karena pernya belum sama, yaitu 1/4 dan 1/2, maka kita samakan dulu pernya menjadi 1/4. Angka yang di bawah ini, yang di 1/2 ini, kita kalikan 2 menjadi 1/4, dan angka yang di atasnya, yaitu 1, juga dikalikan 2 adalah menjadi 2/4. Nah, di sini 1/4 ditambah 2/4. Karena 2/4 ini adalah persamaan dari 1/2. Sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3/4. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3, jika 2 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 7 hari, berapa hari yang dibutuhkan jika pekerjaannya menjadi 7 orang? Yang ditanya adalah berapa hari yang dibutuhkan jika pekerjaannya menjadi 7 orang. 2 orang sama dengan 7 hari, 7 hari, 7 orang sama dengan titik hari. Saya jarang sekali menggunakan rumus untuk soal-soal seperti ini teman-teman, karena saya sangat sulit menghafal rumus, jadi saya biasanya menggunakan logika atau nalar saja teman-teman. Yang pertama kali kita butuhkan adalah 1 orang bisa mengerjakan berapa hari. Kemudian kalau kita sudah mendapat 1 orang bisa mengerjakan berapa hari, kemudian tinggal kita cari 7 orang bisa menyelesaikan berapa hari. Jika 2 orang bisa menghasilkan 7 hari, maka 1 orang tinggal kita kalikan 2, karena 7 hari ini 2 orang, berarti 1 orang mengerjakan 14 hari. 7 dikali 2. Kemudian 1 orang bisa mengerjakan 14 hari, maka 7 orang 14 hari kita bagi 7. Bagi 7 orang sama dengan 2 hari. Maka jawabannya adalah B. Baik teman-teman, kenapa saya jarang menggunakan rumus dalam ujian psikologi? Karena untuk kita mengingat rumus yang akan digunakan, kita pasti membutuhkan waktu. Sedangkan untuk ujian psikologi seperti ini, kita diberikan waktu yang singkat untuk menjawab setiap pertanyaan. Selanjutnya, soal nomor 4. Jika 3 buku seharga 27.000, maka harga 6 buku adalah 3 buku. 3 buku sama dengan 27.000. 6 buku sama dengan titik-titik. Kembali lagi, untuk soal seperti ini, yang kita cari adalah 1 buku dulu, harga berapa. Tinggal 27.000 kita bagi 3, maka 27 dibagi 3 adalah 9, maka 1 buku adalah harganya 9.000. Jika 1 buku sudah kita dapat harganya 9.000, maka 6 buku tinggal kita kalikan 9.000. 6 dikalikan 9 adalah 54.000. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 5, 2:3 adalah perbandingan jumlah pensil Andi dan Budi. Jika Andi punya 8 pensil, maka Budi punya, pertama-tama 2:3 sama dengan Andi banding Budi. Jika Andi A adalah 8, maka B sama dengan titik-titik. Pertama, kita cari terlebih dahulu adalah nilai dari 1 dari perbandingan ini. Jika 2 sama dengan 8, 2 sama dengan 8, maka 1 sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4. Kita sudah temukan nilai dari 1 perbandingan tersebut. Berarti tinggal kita cari nilai dari Budi. Budi adalah 3.
berarti 3 kita kali 4. Maka di sini adalah 12. 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya, soal nomor 6. Sebuah barang mengalami kenaikan harga dari Rp 80.000 menjadi 96.000. Persentase kenaikannya adalah pertama 80.000 ke 96.000 sama dengan berarti naik 16.000. Maka persentase kenaikannya adalah 16.000 per 80.000 dikalikan 100%. Nolnya kita kurangi 3, nolnya kita kurangi 3, nolnya dikurangi 1, dikurangi 1, 16 per 8 adalah 2, kali 10, 20%. Maka jawabannya adalah A, 20%. Soal nomor 7, semua tikus adalah hewan. Beberapa hewan adalah kucing, maka beberapa tikus adalah kucing. Tidak ada hubungannya dengan soal di atas, maka salah. Beberapa kucing adalah tikus. Semua tikus adalah hewan, beberapa hewan adalah kucing. Tidak ada hubungannya dengan soal di atas. Semua tikus adalah kucing, juga salah. Tidak ada hubungannya dengan kalimat di atas. D. Semua kucing adalah hewan. Beberapa hewan adalah kucing, berarti kucing adalah hewan. Maka semua kucing adalah hewan adalah jawaban yang paling tepat. Soal nomor 8. Jika hari ini hari Kamis, maka 90 hari ke depan adalah hari titik-titik. Untuk soal seperti ini, kita sudah mengetahui bahwa dalam satu minggu terdapat 7 hari. Maka 90 hari ke depan ini kita carinya seperti apa? Cara tersimpelnya adalah satu minggu adalah 7 hari. 7 hari yang terdekat dari 90 adalah yang kita ketahui pertama, mungkin 10. 10 kali 7 sama dengan 70. Berarti 70 hari ke depan, maka 70 hari ke depan adalah hari Kamis. 70 hari ke depan, Kamis. 70 ke 90, kita tambahkan 7, juga tetap hari Kamis. Tambahkan 7 lagi, 70 tambah 7 adalah 77, tambah 7 lagi, sama dengan 84. Berarti 84 hari ke depan tetap hari Kamis. Kemudian 84 ke 90 masih kurang 6. Maka 6 hari ke depan dari hari Kamis adalah D, hari Rabu. Karena satu minggu ada 7 hari, jika 6 hari, berarti Kamis dikurangi 1 adalah hari Rabu. Nomor 9. Yeni lebih pendek daripada Joko. Joko, Yeni. Rudi lebih tinggi dari Joko. Rudi kita tempatkan di atas Joko karena Rudi lebih tinggi dari Joko. Siapa yang paling pendek? A. Rudi, salah. B. Joko, salah. C. Yeni, benar. Jawabannya adalah C. Nomor 10. Dalam sebuah lomba, Yogi finish sebelum Rina dan sebelum Tono. Sebelum Rina, ada Tono yang finish duluan. Urutan yang benar adalah Yogi sebelum Rina. Yogi, baru Rina. Dan sebelum Tono. Yogi juga finish sebelum Tono. Berarti kita tulis dulu di bawah Yogi ada Rina dan Tono. Sebelum Rina ada Tono yang finish duluan. Berarti Tono dulu baru Rina. Karena sebelum Rina ada Tono yang finish duluan, maka Tono yang finish duluan daripada Rina. Berarti posisinya adalah berubah lagi Yogi, Tono, karena sebelum Rina ada Tono, kemudian Rina. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yogi, Tono, Rina, yaitu Yogi, Tono, Rina. Itu A. Selanjutnya soal nomor 11. Semua mahasiswa adalah pembaca buku. Tidak semua pembaca buku adalah mahasiswa. A. Beberapa mahasiswa bukan pembaca buku. Salah, karena semua mahasiswa adalah pembaca buku. Nomor B. Semua pembaca buku adalah mahasiswa. Kurang tepat karena tidak semua pembaca buku adalah mahasiswa. Jadi bukan jawabannya. Semua mahasiswa membaca buku. Kemungkinan jawaban yang tepat karena semua mahasiswa adalah pembaca buku. Semua buku adalah milik mahasiswa. Tidak ada di dalam kalimat di atas, berarti bukan jawabannya. Maka dari A, B, C, D, jawaban yang paling tepat adalah semua mahasiswa membaca buku karena semua mahasiswa adalah pembaca buku. C. Soal nomor 12. Semua programmer adalah pekerja, beberapa pekerja adalah penulis. Kesimpulannya, untuk soal-soal seperti ini, langsung saja kita bahas masing-masing pilihan ganda. Semua penulis adalah programmer. Semua programmer adalah pekerja, beberapa pekerja adalah penulis. Maka, semua penulis adalah programmer kurang tepat, karena hanya beberapa pekerja adalah penulis. Semua programmer adalah penulis, juga kurang tepat,
karena hanya beberapa pekerja adalah penulis, maka semua program adalah penulis ini kurang tepat. Beberapa pekerja bisa jadi bukan penulis. Beberapa pekerja adalah penulis, kemungkinan beberapa pekerja juga bukan penulis. Mungkin untuk pilihan C ini adalah jawabannya. D, semua pekerja adalah penulis. Kurang tepat karena hanya beberapa pekerja adalah penulis. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini adalah C. Beberapa pekerja bisa jadi bukan penulis. Karena beberapa pekerja adalah penulis, bisa jadi beberapa pekerja yang lainnya adalah bukan penulis. Soal nomor 13. Di sebuah perayaan terdapat 100 kursi yang disusun berurutan dengan pola warna merah, biru, hijau, dan kuning yang diulang secara terus-menerus. Jika seseorang duduk di kursi ke-75, kursi apa yang ia duduki? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kursi, yaitu merah, biru, hijau, dan kuning. Jika seseorang duduk di kursi ke-75, kursi ke-75. Untuk mendapatkan kursi ke-75 ini, sudah kita ketahui ada 4 kursi. Maka kita harus mencari kelipatan 4 yang terdekat dari 75. Misalkan 4 kali 10 adalah 40. Kita sudah mengetahui kelipatan terdekat yaitu 40. 75 dengan 40 hubungannya mungkin untuk lebih mudahnya 40 kita kalikan 2 sama dengan 80. Tentu saja 80 ini adalah kelipatan 4 yang terdekat dari 75. Kemudian untuk mendapatkan 75, 80 kita kurangi 4 sama dengan 76. Maka masih ada selisih satu lagi, kita kurangi lagi 4 sama dengan 72. Kemudian berarti 72 ke 75 masih ada selisih yaitu 3. Karena ada 4 kursi yang diulang terus-menerus, berarti yang kursi yang ke-72 ini adalah kursi warna kuning. Selanjutnya, kursi yang ke-73 adalah kursi warna merah, 74 adalah kursi warna biru, maka kursi yang ke-75 adalah kursi yang warna hijau. Jawabannya adalah C. Mungkin bisa saja teman-teman cari dengan cara 4 ditambah 4, selanjutnya sedemikian sampai mendekati 72, namun cara itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka saya sarankan menggunakan cara seperti ini. Kita cari terlebih dahulu yang kita ketahui. Misalkan 4 kali 10 adalah 40, masih jauh ke 75, kita kalikan 2 ke 80, cukup dekat. Sekarang kita tinggal kurangi 4, hasilnya 76, kurangi 4, 72. Kembali seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dalam soal-soal psikologi seperti ini tidak selalu atau tidak mesti kita bisa menggunakan rumus, namun bisa saja soal-soal tersebut kita gunakan adalah logika. Oke teman-teman, untuk nomor 13 ini jawabannya adalah C. Nomor 14, semua dosen rajin membaca dan hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bekerja sebagai dosen melakukan usaha wira swasta. Jadi, untuk soal-soal seperti ini, seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa langsung saja kita bahas dari masing-masing pilihan. Semua dosen punya usaha wira swasta. Sebagian orang yang bekerja sebagai dosen melakukan usaha wira swasta. Hanya sebagian orang yang sebagai dosen melakukan usaha wira swasta. Di sini semua dosen punya usaha wira swasta kurang tepat. Karena hanya sebagian yang melakukan usaha wira swasta. Kemudian nomor B, semua dosen yang berwira swasta hidup dengan makmur. Semua dosen hidup dengan makmur. Semua dosen yang berwira swasta hidup dengan makmur, kemungkinan ini dia jawabannya. Semua wira swasta adalah dosen dan hidup makmur. Semua wira swasta adalah dosen adalah salah karena sebagian orang yang bekerja sebagai dosen melakukan usaha wira swasta. Selain itu, bukan semua wira swasta adalah seorang dosen. Berarti bukan jawabannya. Dosen yang usaha wira swasta belum tentu hidup makmur. Bukan jawabannya, karena semua dosen hidup dengan makmur. Jadi dosen yang usaha wira swasta belum tentu hidup dengan makmur adalah bukan jawabannya, maka jawaban yang paling tepat adalah B.